Selamat siang, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Pematang Siantar. Saya Roni Alatas Ambarita, bekerja di SMP Negeri 6 Pematang Siantar. Saya Mary Kristina Stomorang, bertugas di SMK Negeri 3 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan saya Nurmalina Saripohan, bertugas pada UPTD SD Negeri 124405 Pematang Siantar. Kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Mary. Bagaimana kabarnya Ibu? Oke, baik Bu Mary. Bu Mary, sekarang Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Baiklah Bu Mary, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan dengan Ibu ya. Boleh Bu? Boleh Pak. Oke, baik. Begini Bu, nanti pada saat coaching, antara coach dan coaching, saya akan mengamati dan akan saya nilai Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Ya, misalnya, apakah sudah sesuai dengan target kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu ya, Ibu harus menyesuaikan dengan kondisi coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Mungkin sebelum dilakukan observasi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Yang pertama Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya tanyakan adalah pertama passion, kemudian mendengar aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, tadi kan Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, yang terdiri daripada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, di antara ketiganya Bu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan saat observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, indikator dan tujuan tercapai yang ingin Ibu dapatkan itu apa Bu ya? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi indikator pencapaian adalah coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu Bu ya. Baik Pak. Oke. Baik Ibu, terima kasih untuk semua jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya Bu ya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali lagi Bu ya. Terima kasih Pak atas Oke. kesempatannya. Baik Ibu, silakan Ibu. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Bu Mary. Iya, Bu Lina apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bu, luar biasa sekali Bu untuk hari ini. Syukurlah Ibu. Anak-anak bagaimana di kelas? Anak-anak masih tetap semangat sih Bu Mer, tapi itulah ada sedikit hambatan Bu Mer. Oh gitu ya Bu. Apa yang Ibu akan kita bicarakan di siang hari ini Bu? Jujur ya Bu Mer ya, saya memang sudah lama ingin berbincang-bincang dengan Ibu karena ada kendala yang saya alami ketika saya proses pengajaran saya terutama pada materi KPK dan IPB. Oh, jadi siang hari ini Ibu mau berbicara tentang hambatan ketika mengerjakan materi KPK dan FPB ya Bu ya. Itulah Bu Mer. Nah, kalau gitu, apa yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Tentunya tujuan saya dan harapan saya kali ini Bu Mer
saya ingin mendapatkan pencerahan bagaimana memudahkan saya untuk mengajarkan materi KPK dan IPB di kelas saya, di mana yang mana menurut saya mengalami kesulitan sekali, apalagi kita mengetahui KPK dan IPB itu sangat erat sekali kaitannya dengan perkalian. Nah, di sini menurut saya sangat kesulitan sekali Bu Mer. Jadi saya ingin bagaimana sih saya mendapatkan solusinya agar lebih mudah mengajarkan ini seperti itu Bu Mer. Jadi pembicaraan kita siang ini, Ibu ingin mencari solusi yang terbaik dari permasalahan materi KPK dan IPB yang Ibu ajarkan ya Bu ya. Begitulah Bu Mer. Menurut Ibu, murid yang dikatakan berhasil memahami materi KPK dan IPB ini murid yang seperti apa ya? Kalau menurut saya benar murid yang berhasil memahami KPK dan IPB itu yaitu apabila mereka mampu menjelaskan dan mampu mengerjakan soal ke depan gitu Bu Mer. Jadi kalau matematika itu kan tidak hanya jawabannya aja, dia kan memerlukan penjelasan dari mana asalnya seperti itu Bu Mer. Jadi mereka bisa menjelaskannya dan bisa menjawab dengan tepat, bukan hanya ketika tugas pribadi aja Bu Mer. Karena mereka kalau tugas kelompok kata benar, tapi tugas pribadi mereka salah gitu. Terus kita kesulitan gitu Bu Mer. Kelompok mereka benar, ketika sendiri berarti nggak mandiri ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Mer. Baik Ibu, jadi murid yang bisa mengerjakan soal dan bisa menjelaskan dengan tepat berhasil dikatakan seperti itu ya? Iya, benar sekali Bu Mer. Nah kalau seandainya nih siswa yang berhasil nilainya berada di level 10 ya Bu ya? Iya. Atau 1 sampai level 10 ya Bu ya? Maka kondisi murid Ibu sekarang berada di level berapa ya Bu ya? Itu ya Bu Mer ya, karena memang masih setengah murid saya kesulitan, jadi kalau menurut saya rasa sih masih di level 5 lah Bu Mer, seperti itu. Gitu ya Bu. Menurut Ibu bisa mencapai level 10? Kayaknya bisa lah Bu Mer, bisa sih, cuma ada cara-cara aja mungkin ya Bu Mer ya, agar bisa juga bagaimana cara saya supaya anak saya bisa menunjukkan lah, bisa ke level 10 itu seperti itu Bu Mer. Baik, adakah ide atau cara yang lain yang Ibu lakukan untuk membantu agar Ibu bisa mewujudkan level tadi itu yang level 10 itu ya? Oh iya, begini Bu Mer, rencana saya sih, saya akan membuat alat peraga berupa data matematika, karena selama ini mungkin udah saya merasa bosan ketika di kelas Bu Mer. Jadi kan saya hanya mau ngajar pakai textbook aja, gitu, tiga center. Jadi rencana saya mau memadukan buku pelajaran dengan materi dengan alat peraga berupa data matematika. Baik ya, ada kendala yang Ibu temukan atau hadapi dalam membuat alat peraga ini? Nah, itu Bu Mer, kalau kendalanya yang pertama tentunya waktunya ya Bu Mer ya. Kalau bahan-bahan bisa lah saya lengkapi gitu kan Bu Mer. Tapi kendalanya itu Bu, dapat itu kan agar dia kokoh, itu dia menggunakan triplek dan juga menggunakan bor. Di sini kita harus mengukur sisi panjang dan luasnya agar dapat itu menarik. Tapi masalahnya saya tidak bisa menggunakan gergaji Bu Mer, apalagi menggunakan bor seperti itu. Jadi itulah kendala bagi saya Bu Mer. Baik Ibu, berarti sudah ada solusi ya Bu, yaitu membuat alat peraga, dakon matematika. Oke, tetapi hambatannya masih kesulitan membuatnya ya Bu ya, seperti harus bergaji, triplek. Diukur lagi. Oh iya benar-benar itu menggunakan alpor itu ya Bu ya, itu bukan memang bukan yang gampang ya Bu ya. iya, sama sekali Bu Mer. Nah kalau begitu bagaimana mengatasi hambatan itu ya Bu? Rencana saya gini Bu Mer, karena saya punya keterbatasan gitu ya. Rencana saya kalau triplek itu mau saya ganti dengan styrofoam aja Bu Mer, ada lebih gampang dan nggak usah pakai isi bos segala Bu Mer, seperti itulah Bu. Luar biasa Ibu, berarti sudah teratasi hambatannya ya Bu ya. Iya, gitu lah. Menurut Ibu nih, bagaimana mewujudkan alat peraga tersebut? Apa yang Ibu butuhkan untuk Ibu? Bentuknya yang saya butuhkan Bu, yang pertama styrofoam, yang kedua itu Ibu tahu kan aku akan sisanya itu Bu, nah saya pakai itu, baru cat berwarna, baru kancing baju yang berwarna-warna. Jadi nanti saya akan cat jadi dapat menarik sehingga anak-anak senang tahu lah Bu Mer, kalau SD mereka suka yang meriah-meriah dan warna-warni seperti itu. Mantap kali tuh Bu, luar biasa Ibu. Apakah Ibu baru pertama sekali
buat anak olahraga seperti ini? Kebetulan ini pertama sekali Bu ya buat saya. Menurut Ibu Lina, kira-kira yang membantu Ibu nanti dalam hal rencana ini apa? Menurut cara saya, Bu, saya ingin berkolaborasi dengan guru saya sendiri di sekolah saya itu kan kita nangani Bu, saya mama dan juga teman saya nanti. Jadi rencananya saya akan berkolaborasi sama ibu itu untuk membuat alat dalam matematika ini. Jadi berdiskusi dengan teman sejawat. Iya, karena itu. Kira-kira ini berapa lama Ibu butuhkan waktunya untuk membuat alat olahraga ini Ibu? Maksimal saya rasa kurang lebih 1 minggu lah ya Bu ya, karena menggunakan cat-cat kan Bu, karena cat itu kan kalau terlalu cepat takutnya belum kering, belum sempurna. Iya. Jadi kurang lebih 1 minggu lah Bu. Iya, mantap itu Ibu. Adakah seseorang yang membantu Ibu untuk mengingatkan komitmen dalam membuat alat olahraga tadi? Itu tadi Bu, teman-teman sejawat saya sama Bunda sendiri kayak minggu lalu itu udah mengingatkan Ibu, nah kapan kita buat daponnya seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah tadi sesama guru kelas 6 ya Bu ya? Iya Pak, Oke, benar. kurang lebih ada berapa orang Ibu? Kalau di sini saya Bu kami rencana 3 orang, satu lagi ditambah guru kelas 5 karena dalam matematika itu kan Bu bukan hanya pakai KP dan jadi aja, bisa juga untuk kalian pengulangan. Jadi saya akan berkolaborasi juga dengan guru kelas 5. Apakah sebelumnya Ibu pernah membandingkan penggunaan alat olahraga dengan alat olahraga lainnya seperti itu Bu? Belum Bu, ini memang yang baru pertama sekali bagi saya Bu. Jadi saya belum membandingkan dengan alat-alat olahraga yang lain, tetapi saya sudah melihatnya karena dia teman saya, Ya. dia melakukannya di sekolah lain gitu kan, dia mengajarkan materi ini menggunakan dapat, ternyata menarik sekali Bu, siswa sambil bermain gitu. Jadi saya coba berinovasi gitu di dalam matematika ini. Baik Ibu, berarti yang pertama ya. Iya, benar sekali. Oke Ibu Lina, saya akan merangkum pembicaraan kita siang ini, di mana Ibu mengalami hambatan ketika proses pembelajaran di dalam kelas pada materi KPK dan FPB, sehingga murid-murid kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Iya, benar sekali. Oke, Ibu tadi telah menciptakan pembelajaran yang menarik sesuai dengan ide Ibu ya. Iya, benar Oke, sekali. itu dengan menggunakan alat peraga berupa daftar matematika. Kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Benar ya? Iya, benar. Jadi, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kali ini? Apakah sesuai dengan tujuan awal kita? Ya tentunya sesuai dengan Mer. Saya sudah mengungkapkan untuk saya dan saya sudah mendapatkan solusi yang awalnya saya masih bingung apa yang harus saya lakukan ketika saya terbentur pada suatu hal yang saya tidak mampu. Tapi ketika saya berbicara dengan Bu Mary, muncul ide-ide saya. Kali ketika lihat wajah Bu Mary, jadi muncul semua ide-ide saya untuk mengganti triplek dengan menggunakan styrofoam seperti itu. Jadi harapan saya juga pada ini cepat selesainya Bu Mer, saya cepat mengaplikasikannya kepada anak-anak. Tentunya anak-anak saya mudah memahami dan belajar dengan menyenangkan seperti itu Bu Mer. Baik, Ibu, luar biasa. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Wah, plong Bu Mer, mudah sekali rasanya. Saya telah mengungkapkan unek saya kepada Bu Mary, jadi saya tidak pusing-pusing lagi. Nah, mudah sekali seperti itulah Bu Mer. Ya, syukurlah Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Kita akan berbincang-bincang di mungkin minggu depan sesudah keluar nanti atau sudah selesai nanti apa Ibu itu alat olahraga Ibu itu ya, kita lihat bersama-sama. Iya, Bu. Saya ingin juga melihat nanti bagaimana reaksi anak-anak. Oke Bu Mer, saya tunggu Bu Mer kehadirannya Bu Mer. Terima kasih juga Bu Mer untuk sharing-sharingnya hari ini. Jangan bosan juga mendengarkan cerita saya Bu Mer ya. Sama-sama Ini Ibu. terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Mary. Selamat siang Pak Elvi. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching sama Ibu Lina ya Bu ya. Oke. Nah, sebelum penutupan nih Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi ya Bu ya. Baik, Pak. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Pak, baik. Di coaching ini saya sudah melakukan alur data, yakni menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu Mary. Jadi, menurut saya sebagai observer Bu Mary, tadi proses coachingnya antara Bu Mary dengan Bu Lina tadi itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan proses alurnya juga sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Mary juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lina sehingga Bu Lina bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Lina tadi Bu ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke, baik. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan?
kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memahami lagi proses kita sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Bu Mary. Kedepannya kita bisa lakukan coaching lagi ya Bu ya. Iya. Tentunya coaching yang lebih baik gitu Bu ya. Nah baik Bu Mary, demikianlah observasi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih Bu Mary. Sama-sama Pak Roni. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Bu Lina. Bagaimana kabarnya ini Pak Roni? Baik Bu Lina, Bu Lina apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Roni. Oh iya Pak Roni, Bapak beberapa menit ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya Bu. Baiklah Pak Roni, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan terlebih dahulu, boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan. Nah, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee saya akan mengamati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Oke. Dan jangan lupa ya Pak Ron ya, disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang saya tanyakan ya Pak Ron ya. Nah, yang pertama, dalam coaching nanti, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Nah, baik ini kompetensi yang saya akan kembangkan itu Bu, tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua masyarakat aktif, kemudian mengajukan pertanyaan kepada coaching. Oh, begitu ya Pak Roni. Jadi ada 3 kompetensi. Nah, dari ketiga kompetensi itu apa yang spesifik ingin Bapak kembangkan di coaching ini? Nah, ya Bu, ada 3 spesifik, yang lebih spesifik Iya. yang saya kembangkan itu yang pertama itu masyarakat aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh gitu ya, jadi kan Mbak Roni itu tadi kompetensi yang ingin kita capai. Nah dari kompetensi itu tentunya ada indikator yang ingin kita capai. Nah kira-kira indikator apa yang ingin Bapak tuju pada coaching kali ini? Gitu. Indikator dan tujuan yang ingin saya dapatkan dari coaching adalah saya ingin coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oh baik Pak Roni ya, jadi tujuannya indikator kali ini adalah bagaimana coaching tersebut mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dari masalahnya. Gitu ya Pak Roni ya. Baik Pak Roni atas jawabannya, terima kasih. Silakan Bapak melanjutkan coachingnya, semoga sesuai dengan harapannya nanti. Setelah itu nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak Roni ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya Bapak. Ya Pak Roni. Selamat siang Ibu Mary. Pak Ron, belum tuh nggak Pak? Kebetulan saat ini saya ada waktu. Ada apa ya Bu ya? Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Ibu, kok kalian tahu ya Bu? Ada masalah ya? Iya Pak, saya bisa ngomong Pak Iya. tentang anak saya Hmm. kelas 11 PPND 2. Begitu ya. Emang ada apa dengan anak-anak Ibu? Begini Pak, kelas 11 PPND 2 itu Pak, 80% dari mereka itu Iya. nilainya di bawah KKM ya Pak. Oh begitu Bu ya. Iya. Terus? Kira-kira Bu, apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita kali? Iya Pak, saya ingin meningkatkan motivasi dari siswa. Mereka boleh antusias lagi belajar dan lebih fokus lagi. Oke, baik. Jadi Ibu inginkan solusi gitu ya dari permasalahan kita itu ya. Iya Pak, padahal saya sudah maksimal melakukan pembelajaran di kelas. Tetapi siswa itu tak banyak yang paham Pak. Mereka kurang antusias. Begitu. Tadi kan bahwasanya nilai dari anak Ibu itu rendah Bu ya. 80% itu bawah KKM ya. Menurut Ibu apa yang menyebabkan kenapa nilai daripada anak Ibu itu rendah? Iya, saya merasa siswa itu malas belajar Pak. Kemudian terkadang pada saat saya menjelaskan mereka rame di belakang. Jika saya tunggu setelah waktu rame lagi seperti itu Pak. Mereka nggak antusias juga. Iya. Ketika Ibu melaksanakan pembelajaran, anak-anak tertarik nggak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau saya lihat sih Pak, antusiasnya Pak dalam belajar. Begitu Bu ya. Jadi motivasi anak ini rendah Bu ya. Jadinya karena motivasinya rendah, terus nilainya pun rendah Bu ya. Mereka tidak antusias di belajar itu Bu ya. Benar Pak. Baik. Tadi kan permasalahannya motivasi belajar anak ini rendah Bu ya. Nah,
kalau motivasi belajar anak ini yang maksimal lah Bu ya, tentunya kan levelnya 10 nih Bu. Ya, Nah, menurut Ibu di sekolah Ibu itu level motivasi belajar anak Ibu itu berapa? kalau pengamatan saya sih Pak, ada di angka 6 sesuai dengan rapor sekolah yang ada di sekolah ya Pak, seperti itu. Oke. Level 6 Bu ya. Iya. Nah, dalam hal ini Bu, Ibu menginginkan level motivasi belajar anak ini berapa? Ya kalau saya emang mengharap di level 9 ya Pak ya, mengingat kami itu kan SMK Pak, bersama SMK bisa dan kami juga apa namanya produktif ya Pak ya, Iya. memang harus betul-betul kompeten gitu. Makanya saya sih 9, akan tetapi kalau sudah 9 ya minimalnya itu punya 8 seperti itu Pak. Oh, gitu. Jadi Ibu mengharapkan motivasi belajar anak ini di level 9 Bu ya, paling banyak 8 lah paling Bu ya. Iya Pak. Nah, biasanya Bu Mary ketika melakukan proses pembelajaran di kelas Bu, Ibu menggunakan media apa? Biasanya sih saya menggunakan buku yang dari pemerintah atau merujuk dari pemerintah ya Pak ya, karena memang itu tersedia di perpustakaan seperti itu. Belum merdeka gitu Bu ya? Iya Pak. Baik Bu. Jadi Ibu biasanya menggunakan buku ya kan Bu ya, yang telah disediakan oleh pemerintah gitu Bu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, selain daripada itu Bu, apa yang Ibu lakukan ketika proses pembelajaran? Kalau PPT sih ada ya Pak ya, itu juga udah saya buat seperti itu Pak. Oke. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwasanya di kelas juga Ibu melakukan PPT Bu ya. Nah, selain itu Bu, apalagi ya selain PPT ya kan Bu, selain modul, apalagi yang sudah Ibu lakukan setelah Kalau sekarang sih Pak, diskusi saya sudah lakukan sekarang. Mereka sudah saya buat untuk berdiskusi seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan Bu ya, motivasi belajar muridnya Ibu itu, ya kan, itu rendah. Akibatnya nilainya pun rendah Bu ya. Dan Iya. KKM-nya pun tadi dikatakan 80% itu di bawah KKM Bu ya. Iya, Pak. Oke, baik gitu. Nah, menurut Bu Mary, selain dari PPT, terus dari diskusi, ada cara lain nggak? Biar anak-anak jadi tertarik dan jadi antusias lagi. Kan tadi kan Ibu menyampaikan bahwasanya anak-anak itu kurang fokus ketika belajar Bu ya. Iya. Ada cara lain lagi Bu untuk membuat anak-anak itu lebih tertarik lagi ketika belajar. Di sekolah sih ada proyektor Pak. Ini saya lagi membuat pembelajaran video kali ya Pak ya. Pembelajaran berupa video seperti itu ya Pak. Membuat video pembelajaran Bu Iya, ya. Pak. Karena di sekolah ada proyektor Bu ya. Iya, Pak. Oke. Itu bagus sekali sih Bu Mary menurut Iya. saya. Ya kan karena ada proyektor di sekolah, jadi Ibu bisa menggunakan video pembelajaran begitu Bu ya. Oke. Itu menurut saya bagus Bu. Kalau video pembelajaran sih Pak ada, hanya belum saya gunakan seperti itu. Oke, sudah ada Bu video pembelajaran Iya, Bu ya, Pak. belum digunakan Bu ya. Nah, selain daripada itu, apa lagi Bu? Mungkin pembelajaran interaktif kali ya Pak ya, bisa berupa game atau Menggunakan game gitu Bu ya. iya. Oke, itu bagus sekali sih Bu. Apalagi kan sekarang ini anak-anak ini kayaknya masalah handphone, masalah gadget itu susah kali lepas dari tangannya dari kehidupannya Bu ya. Iya. Jadi sekarang kebanyakan anak ini menggunakan banyak menggunakan handphone itu untuk bermain game Bu ya. Iya. Nah, jadi saya rasa itu sangat bagus sekali Bu. Dan menurut Ibu dengan menggunakan pembelajaran menggunakan game tadi itu, apakah bisa membantu Ibu merubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, yang dulunya motivasinya rendah, menjadi antusias Bu? Saya itu sih sangat memotivasi ya Pak ya. Soalnya kan anak-anak sekarang kecanduan game seperti yang Bapak bilang tadi, bahkan anak-anak itu nggak mau lepas dari gadgetnya seperti itu Pak. Oh iya, benar ya Bu ya. Memang sekarang saya lihat juga anak-anak sekarang itu memang sangat susah sekali lepas dari gadget Bu ya. Nah, jadi bisa dimanfaatkan lah Bu ya, membuat game-game interaktif lah Bu ya, untuk memotivasi belajar anak gitu Bu ya. Iya Pak, jadi mereka lebih tertarik. Oke, baik Ibu. Nah, untuk kedepannya Bu, apa yang akan dilakukan? Ya, kedepannya saya akan mengajar menggunakan pembelajaran video, PPT yang lebih menarik lagi, kemudian game interaktif, tentunya menggunakan gadget mereka. Oh iya. Seperti itu. Oke, itu bagus sekali sih Bu. Keren sih menurut saya Bu. Ya sebenarnya Bu Mary sudah bisa
mencari solusi dari permasalahan yang Ibu buat, ya kan? Tadi mengatakan bisa menggunakan teknologi ya, Bu ya, PPT, video pembelajaran gitu Bu ya, dan game gitu Bu ya, game interaktif Bu ya. Keren sekali sih Bu. Oke, baik. Nah, kapan kira-kira Ibu mau melakukan ini? Mungkin mulai besok saya mulai ya Pak ya, membuat video yang lebih menarik ya Pak ya, buat video interaktif seperti itu Pak. Nah, untuk melakukan komitmen ini Bu, ada nggak yang bisa membantu Bu Mary? Tentunya akan sejawat ya Pak ya. Ya, sejauh ini. Ya, sambil itu juga saya akan terus belajar di aplikasi apa ya, baik aplikasi penggunaan ChatGPT, WCC, dan lain-lain seperti itu Pak. Oke, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan teman Bu ya? Iya Pak. Oke, baik. Kemudian lagi, ditambah lagi sekarang kan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran kan sangat banyak Bu ya? Oke, baik Bu Mary. Saya yakin Bu Mary itu pasti bisa melakukan yang terbaik, pasti bisa memotivasi anak-anaknya dari usia belajar lagi Bu ya? Oke. Terima kasih Pak. Oke, Bu Mary. Nah, tadi kan Ibu sudah menemukan solusi, ya kan? Tadi di awal Ibu saya lihat kan loyal sekali. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang di sini? Ya, yang jelas saya belum ya Pak ya, karena saya sudah menemukan solusinya, tinggal tindak lanjutnya. Oke, baik Bu Mary. Jadi senang sekali karena Ibu merasa senang menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu temukan tadi ya. Oke. Baik Bu Mary, saya rasa itu saja pembicaraan kita hari ini. Saya juga merasa jadi penasaran gitu Bu ya, dengan hasil dari tindakan yang akan dilakukan di kelas Bu ya. Jadi saat ini Bu Mary, saya rasa sampai di sini dulu pembicaraan kita. Sampai ketemu lagi Bu Mary. Oke. Terima kasih Pak, saya menunggu dulu, kebetulan saya masih ada jam. Oke, baik Ibu Mary. Terima Silakan. kasih. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Ibu. Iya Pak Roni, tadi Bapak praktek coaching ya Pak ya. Iya, betul. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan. Oke, baiklah. Yang pertama, tentunya apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat Bapak coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak capai? Oke, baik Ibu Lina. Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alutsista yang dimulai dengan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alat tersebut bisa menggali si coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, baiklah Pak Roni. Tadi saya juga melihat praktek coaching antara Pak Roni dengan Bu Mary sudah berjalan sangat baik sekali ya Bu ya. Ya Pak ya. Iya. Bapak bisa ini sudah sesuai dengan alur kita dan Bapak sudah juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya lihat tadi Bu Mary dia mulai terpancing untuk menceritakan masalah-masalahnya dan pada akhirnya Bu Mary juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Nah, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching seperti pemitraan, proses kreatif dan juga memastikan potensi ya Pak Roni ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak Roni ya. Iya Bu. Kompetensi apa lagi yang Ibu Bapak kembangkan berdasarkan coaching Bapak kali ini yang baru saja dilakukan? Oke, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami lagi proses alutita Ibu. Sehingga nanti bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi Bu. Ya, baik ya Pak Roni. Baiklah, semoga kedepannya kita bisa lagi melakukan praktik coaching dengan baik. Tentunya kita juga belajar bagaimana teknik coaching yang baik sehingga coaching berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi dari sini ya Pak Roni ya. Iya, Ibu. Ya udah, baiklah kalau gitu Pak Roni, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Ibu. Ya Bu Lina, Selamat sore Bu Mary. apa kabar Bu Lina hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Mary apa kabar hari ini? Baik Ibu Lina. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Iya, pertama-tama saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai berdasarkan rubrik penilaian, yakni apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif,
dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Melia, pada coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan dari Ibu Melia. Yang pertama yaitu tentang kompetensi coaching kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, pertanyaan kedua yang mau saya tanyakan adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang diobservasi ini? Baik Mary, dari 3 kompetensi tadi kan ada 3 kompetensi saya Bu ya. Saya hanya mengembangkan 2 kompetensi saja di sini Bu. Tentunya yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua itu dalam teknik coaching nanti saya menggunakan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik Mary, indikator pencapaian yang ingin saya capai tentunya di sini Bu, saya ingin menggali dalam diri coaching tersebut termasuk kelemahan yang ada pada coaching tersebut, sehingga pada akhirnya coaching akan menemukan masalah sendiri dengan baik, seperti itu. Baik Ibu Lina, demikian dulu ya Ibu observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Mary, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Bu Lina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Ibu. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak Roni. Pak Roni, katanya Bapak ingin menyampaikan sesuatu ya Pak ya. Mau cerita apa ya Pak hari ini bersama saya? Iya Bu, saya menceritakan permasalahan saya nanti sekolah Bu. Oh begitu ya Pak Roni ya. Baiklah Pak, saya pun saya ada waktu luang nih. Silakan Bapak Roni mau cerita apa hari ini? Begini Bu, di sekolah saya dulu Bu, saya melihat kebanyakan siswa itu merasa bosan ketika belajar di kelas. Nah, bahkan kemarin saya pernah bertanya langsung kepada siswa itu ketika mereka pas KBM keluar-keluar. Saya tanya, kenapa keluar-keluar? Terus langsung jawabnya seperti itu, malas Pak, seperti itu. Jadi saya coba mengamati Bu ya, bukan masuk untuk mencari pribadi kawan sebelumnya. Nah, ternyata kebanyakan rekan-rekan guru ini melakukan proses pembelajaran itu di kelas itu monoton Bu. Ya, dengan cara berceramah. Bahkan masih ada beberapa teman guru ini yang menyuruh siswa itu meringkas gitu kan, terus tanpa ada kegiatan-kegiatan yang lain Bu. Nah, padahal kan di sekolah saya itu ada yang fokus Bu, bahkan baik itu ada Bu. Nah, jadi seharusnya kan mereka itu lebih antusias untuk menggunakan sarana-sarana yang ada di sekolah itu. Tapi mereka lebih merasa nyaman dengan melakukan pembelajaran yang monoton gitu. Oh begitu ya Pak ya. Kalau saya dengar dari cerita Bapak, berarti masih banyak di sekolah Bapak guru-guru atau rekan Bapak yang mengajar kurang variatif gitu ya Pak ya? Nah, iya betul sekali Bu. Jadi pembelajaran masih monoton, berceramah, menulis mencatat. Jadi siswa itu kurang antusias yang belajar Bu. Oh baik Pak Roni. Jadi kalau begitu nama pembicaraan kita hari ini apa yang Bapak peroleh? Dari pembicaraan kita ini Bu, saya sih inginnya adanya perubahan dari rekan guru Bu. Ya sedikit perubahan ketika melakukan pelajaran di kelas. Ya mungkin kawan-kawan itu bisa melakukan pelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariatif, metode yang bervariatif, dan mungkin mereka bisa melakukan sarana-sarana yang merupakan sarana yang ada di sekolah. Oh jadi intinya gini ya Pak Roni, ini adanya perubahan pada rekan guru teman-teman Bapak terkait cara mengajarnya, gitu ya Pak Roni ya. Nah kira-kira, kalau begitu kan Pak Roni, perubahan seperti apa yang Bapak inginkan dan harapkan dari rekan-rekan guru Bapak? Nah, seperti saya katakan tadi Bu, saya inginkan perubahan yang terjadi pada rekan-rekan saya itu kan Bu, mereka bisa menggunakan metode, model, bahkan media pembelajaran yang bervariatif, bisa menggunakan, memanfaatkan sarana-sarana yang ada di sekolah. Oh, berarti pembelajaran kreatif, bervariatif gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau pembelajaran bervariatif itu kan Pak, idealnya kan di level 10 tuh Pak ya. Nah, jadi sekolah Bapak itu saat ini level pembelajarannya yang dilakukan kira-kira level berapa gitu Pak? Menurut saya sih Bu, pembelajaran yang ada di sekolah saya itu masih level 5 Bu. Karena masih banyak juga guru yang nonton ketika melakukan pembelajaran di kelas bukan. Terus karena memang sudah ada beberapa guru itu yang sudah melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan sarana prasarana di sekolah Bu. Tapi masih ada beberapa juga yang
masih monoton yang kurang bervariatif. Jadi untuk saat ini menurut saya masih level 5. Jadi masih di level 5 gitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Roni sendiri gitu ya kan Pak, melihat dari rekan-rekan guru Bapak itu level berapa lah yang Pak Roni inginkan gitu? Ya, saya menginginkannya kok tidak terlalu tinggi juga sih ya. Mungkin level 7 saya rasa itu sudah lebih cukup. Karena saat ini kan saya sedang berusaha agar rekan guru ini mengalami perubahan dalam pembelajaran di kelas dia. Jadi untuk saat ini saya rasa level 7 itu udah cukup baik Bu, karena masih ada beberapa rekan-rekan guru ini yang masih belum menguasai teknologi Bu, yang masih gaptek seperti itu. Iya Pak ya. Jadi kalau mendengar cerita Pak Roni tadi itu kan Pak, jadi apalah yang bisa Bapak lakukan atau langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk membantu rekan guru Bapak dalam melakukan perubahan proses pembelajaran di kelas? Langkah yang saya mau lakukan mungkin langkah pertama saya akan coba berdiskusi dulu dengan rekan kira-kira apa kendala yang mereka hadapi untuk melakukan perubahan pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua itu saya mungkin akan melakukan pendampingan kepada rekan guru dan melakukan mentoring kepada mereka. Baik Pak. Nah, selain pendampingan dan monitoring, apa ada strategi lain yang Bapak lakukan agar rekan guru dapat melakukan perubahan dalam pembelajaran, gitu Pak? Mungkin selain melakukan mentoring Bu, saya akan coba berkonsultasi dengan kepala sekolah atau mungkin berkonsultasi dengan wakil kurikulum Bu ya, untuk melakukan semacam pelatihan atau workshop Bu. Jadi yang tujuannya workshop ini kan Bu, untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya kompetensi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oh iya, baik Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak merencanakan melakukan pendampingan, monitoring, dan pelatihan workshop gitu Pak ya. Nah, dari ketiga kegiatan tersebut lebih nyaman supaya cepat realisasi adanya perubahan pada rekan guru, yang mana lah Pak yang harus Bapak pilih duluan, itu yang mana gitu? Menurut saya yang mentoring deh kayaknya Bu. Soalnya kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan butuh persiapan yang matang ya. Kita butuh biaya juga, butuh waktu juga, bahkan kita butuh narasumber yang berkompeten Bu ya, kan nggak asal-asal apa namanya workshop gitu kan. Jadi untuk saat ini aku dulu yang mentoring apa yang termuda, yang muda dan terdekat kita gitu Pak ya. Baik Pak Roni. Jadi kan dalam kegiatan ini tentu kan ada orang yang membantu. Nah, jadi siapa yang dapat membantu Pak Roni untuk melaksanakan monitoring ini? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja saya Bu ya. Kebetulan rekan saya ini ambil dalam bidang IT karena memang beliau mengajar IKA Bu ya. Namanya ada Pak Didi sama Pak Tata Bu. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan mereka. Berarti punya di sini berkolaborasi dengan sejawat. Betul. Apa itu Bapak akan realisasikan Pak monitoringnya? Kalau nggak ada lama Bu, mungkin minggu depan akan saya lakukan Bu. Saya akan coba berkoordinasi dulu dengan rekan kerja saya tadi kan, akan bisa berkolaborasi dan bisa melaksanakan rencana ini dengan baik. Pak Ron, ide yang hebat sekali, jarang ide itu timbul dari guru-guru. Belum tentu semua guru mempunyai ide hebat seperti ide Pak Roni ini ya Pak Roni ya. Nah, jadi Pak Roni, tadi kan kita udah berbicara. Jadi dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Saya mendapatkan ini solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu. Jadi saya bisa mendapatkan solusi berupa melakukan mentoring tadi ya, dan saya juga bisa melakukan kolaborasi dengan rekan saya yang memang ahli di IT. Jadi intinya saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dengan berbincang-bincang sama Bu Lina. Oke Mbak, baik Pak Roni. Sekarang Pak Roni sudah ada gambaran gitu ya Pak ya, dalam menciptakan banyak perubahan pembelajaran yang lebih variatif gitu Pak Roni ya. Baiklah Pak Roni, saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya selanjutnya. Apa yang Bapak lakukan setelah Bapak monitoring nanti gitu Pak ya. Saya sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan cerita Pak Roni dan Bapak itu bagaimana setelah monitoring seperti itu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai sini ya Pak ya. Semoga rencana Pak Roni untuk monitoring dan berkolaborasi dengan teman-temannya bisa berjalan dengan baik gitu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Iya. Sekarang saya sudah merasa senang karena
permasalahan yang awalnya saya hadapi itu ada solusinya, Bu. Ya. Jadi akibat adanya perbincangan dengan Bu Lina ini, saya sangat bersyukur sekali, Bu. Jadi terima kasih sekali, Bu ya. Sama Pak Roni, semoga kita bisa bersudah lain kesempatan ya Pak ya. Terima kasih Pak Roni, selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang Bu Lina. Selamat siang Ibu Mary. Iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Roni ya. Iya benar Bu. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan ini Bu, pasca masing-masing. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan pencapaian yang diinginkan? Oke, baik Bu Mary. Tentunya Bu Mary pada coaching saya kali ini saya telah melakukan coaching dengan alur Tirta, dimulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali seorang coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi yang tepat dari permasalahan tersebut Bu Mary. Iya, baik Bu Lina. Menurut saya sebagai observer tadi juga melihat proses coaching yang Bu Lina lakukan ya, sudah berjalan dengan baik. Udah juga ada proses alur ceritanya, kemudian Bu Lina juga sudah berusaha menggali ya, dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Roni, sehingga Pak Roni bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, baik. Nah, coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya Bu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Lina, sebelum kita tutup ya Bu Lina ya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya Bu Mary, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi coaching yang dengan menggunakan alur Tirta, sehingga nantinya untuk coaching ke depan saya bisa melakukannya lebih baik lagi Bu Mary. Iya. Baik Ibu Lina, semoga ke depan kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, seperti yang Ibu inginkan. Oke, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup, salam bahagia Ibu Lina. Sama Ibu Mary, salam bahagia juga.